Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia. Siang ini cuaca mendung lagi dan lagi ya teman-teman. Sekarang itu di daerahku memasuki musim hujan ya. Jadi tiap hari tuh hampir gak pernah ada panas matahari yang cukup untuk mengeringkan jemuranku ini. Jadi dari pagi tadi sampai siang itu ya jadinya seperti inilah, apa ya istilahnya itu, masih lembab gitu baju-bajunya. Jadi ini sebelum hujan turun aku masukin aja jemuranku ini ke dalam rumah. Dan sekarang aku lanjut mau beres-beres di daerah tengah ini ya, ruang tengah, ruang bermain anak-anak. Setelah tadi tuh main-main sesuka hati mereka gitu ya, pokoknya tuh bebas aja, mau diberantakin mau dibuang terserah. Aku udah bebasin mereka dan inilah hasilnya. Ruangan ini sangat berantakan. Dan mumpung mereka lagi pada tidur, itu adalah saatnya aku untuk membereskan semua hal yang berantakan ini. Jadi sekitar udah semingguan ini ya teman-teman, aku tuh stop ngasihkan HP ke Tama karena dia tuh udah semakin kecanduan gitu sama HP. Jadi setiap bangun tidur, pulang sekolah, makan, semuanya setiap saat yang dicari tuh HP terus. Aku waktu itu ambil HP-nya, aku bilang HP-nya tuh rusak gitu, dan sudah pasti dia sangat rewel. Tapi untung waktu itu ada bapak dan ibuku yang bantu menenangkan, jadi rewelnya berhenti. Tapi besoknya dia rewel lagi minta HP, cuman aku bilang kalau HP-nya rusak, dan lama-lama dia makin udah lupa gitulah. Jadi ya itu tadi hasilnya, kalau nggak main HP ya rumahnya jadi sangat berantakan. Dan setelah membereskan mainannya, sekarang aku lanjut mau nyapu ya teman-teman. Kalau semua mainan udah masuk ke keranjang, lantainya jadi lapang gitu ya, jadi bisa dibersihkan. Seperti biasa aku nyapu tuh selalu dari ruang tengah ke depan, dan setelah itu lanjut dari ruang tengah ke belakang. Karena rumahku tuh cukup panjang ya teman-teman. Kalau nyapunya tuh dari belakang ke depan langsung atau sebaliknya, itu kayak terlalu panjang, itu bikin kurang semangat gitu. Jadi kalau setengah-setengah itu lebih semangat sih aku. Kadang malah aku setengah dulu, kalau udah capek ya aku stop. Tapi kalau masih ada tenaga ya aku lanjut untuk nyapu semuanya. Dulu waktu bangun rumah ini juga gak kepikir ya teman-teman kalau rumah besar tuh bakalan secapek ini kalau bersih-bersih. Apalagi kan aku gak ada asisten rumah tangga ya. Tapi emang dari awal aku gak mau ada asisten rumah tangga di rumah, karena aku tuh orangnya tipe yang kurang begitu gampang cocok sama orang gitu ya. Jadi sulit banget aku tuh untuk menerima orang baru gitu, dan aku nggak mau ada orang lain ya di rumah. Jadi meskipun bersih-bersihnya tuh capek banget, aku nggak ada kepikiran sama sekali untuk mencari bantuan asisten rumah tangga. Maka dari itu aku mensiasatinya dengan cara bersih-bersih itu setengah-setengah dulu aja gitu. Jadi nggak berasa beban atau ngerasa kerjaannya banyak gitu gimana. Jadi aku cicil sedikit-sedikit gitu. Kalau capek ya berhenti. Kalau ada full lagi tenaganya ya lanjut lagi, seperti itu. Mungkin teman-teman di rumah juga pasti kurang lebih sama ya. Kalau kita ibu rumah tangga itu kerjaannya emang nggak ada habisnya, banyak banget. Tapi bagaimana kita bisa melakukan skala prioritas ya, yang mana dulu yang dikerjain, yang mana yang bisa dipending, atau yang mana bisa didelegasikan ke orang lain ya, kayak gitu. Setelah tadi aku ngepel ya teman-teman, sekarang aku mau lanjut ini bersihin akuarium yang udah berhari-hari lamanya tuh aku udah merencanakan untuk segera membersihkannya, karena aku tuh udah gak tahan banget ngelihat lumutnya udah kotor banget. Jadi mumpung hari ini aku punya mood yang besar untuk membersihkan, ya udah aku bersihkan hari ini. Sebenarnya aku
bukan pecinta binatang ya teman-teman, ini itu kesukaannya Pak suami dan anak-anak. Dari awal tuh sebenarnya aku juga kurang setuju untuk punya akuarium, karena pasti harus ada tanggung jawab untuk membersihkannya ya kan, dan membersihkan akuarium yang cukup besar itu sangat melelahkan sebenarnya. Tapi ya gimana ya teman-teman, Pak suami juga sibuk dengan kerjaannya, terus anakku Safa juga belum bisa lah diminta tolong untuk mengerjakan hal seperti ini. Jadi ya udahlah, akhirnya aku yang harus turut tangan ya teman-teman, karena kalau nggak dibersihin tuh aku juga bad mood bawaannya ya kan. Ataupun aku ngerasa nggak pede kalau misalkan ada orang yang datang bertamu ke rumah terus melihat akuariumnya kotor ya kan, nama baikku dipertaruhkan. Kesannya nih emaknya ngapain aja di rumah, nih akuarium kotor banget gitu kan. Kalau aku sih seperti itu ya teman-teman, kalau sampai rumahku tuh kotor tuh aku malu, kayak merasa gagal gitu jadi ibu rumah tangga. Dan sebaliknya kalau rumah itu bersih dan rapi itu aku juga merasa bangga ya teman-teman, merasa berhasil gitu sebagai ibu rumah tangga. Dan setelah pasir hitamnya itu semua udah dikeluarkan dari akuariumnya, sekarang aku mau bersihin lumut yang ada di dinding-dindingnya. Ini aku coba pakai sitrun ya teman-teman, karena biasanya kan aku pakai sitrun untuk bersihin bak kamar mandi. Tapi untuk akuarium itu aku nggak pernah sih sebelumnya, baru pertama kali ini aku nyoba. Dan ternyata sih hasilnya tuh nggak jauh beda sih ya, mungkin emang agak lebih cepat bersih lumutnya. Cuman hari ini tadi pas aku dubbing video ini, aku lihat akuariumku tuh ada bercak-bercak noda bekas sitrun itu kan suka meninggalkan bekas putih ya di dinding-dindingnya itu. Padahal kemarin itu setelah dikasih sitrun itu udah aku netralkan dengan baking soda. Katanya seperti itu tutorialnya di YouTube. Ternyata masih ada sisa noda putih. Jadi mungkin ke depan aku lebih baik nggak usah pakai sitrun, karena nggak pakai pun sebenarnya udah bersih, daripada meninggalkan noda bekas putih seperti yang sekarang ini ada di akuariumku. Itu mengganggu sih menurut aku. Ya, yang namanya segala sesuatu itu kan kita nggak pernah tahu ya kalau belum dicoba. Jadi setelah dicoba ternyata tidak sesuai harapan, berarti ke depan tidak perlu diulangi lagi. Singkat cerita, ini akuarium yang tadi aku bawa ke kamar mandi belakang untuk aku bilas sebersih mungkin lah dengan air mengalir. Dan sekarang saatnya untuk kembali menata, menyusun komposisi dari akuariumku ini. Yang pertama pastinya pasir hitamnya tadi ya dimasukkan lagi. Itu namanya tuh pasir malang ya teman-teman. Fungsinya itu sebagai media untuk menampung kotoran dari ikan. Jadi kalau misalkan ikannya BAB itu kotorannya tuh nggak terlihat mengambang di akuarium gitu loh. Jadi dia jatuh ke bawah, terbenam di pasir-pasir itu. Kalau pakai pasir malang itu akuariumnya jadi lebih awet bersihnya, karena itu tadi pasirnya tuh sebagai media untuk menyerap kotoran yang berasal dari kotoran ikan tersebut. Terus kemudian batu-batu yang tadi, batu putih maupun batu paving yang dipakai buat hiasan tadi itu juga udah aku sikat-sikat ya dari lumutnya. Jadi sekarang tinggal disusun aja. Oke, jadi udah selesai bersihin akuariumnya, tinggal aku ngepel ini lantainya yang basah. Terus untuk kekurangan airnya nanti aku mau beli airnya lagi, tapi ini masih hujan, jadi aku belum bisa beli air isi ulang untuk ngisi akuariumnya. Setelah hujan reda aku beli dan aku isi sampai full. Terus ini dia penampakan akuariumku ke esokan harinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap semangat menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di videoku yang berikutnya. Bye bye.